Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eka Bila dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 dengan NIM 2412111060. Jadi kali ini aku akan menjelaskan ringkasan materi dari awal semester 4 hingga akhir ini, yaitu mata kuliah Komunikasi Politik. Nah, materi yang pertama yaitu Fondasi Utama Komunikasi Politik. Komunikasi politik sendiri yaitu merupakan kajian menggabungkan dua disiplin ilmu besar, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh individu, kelompok, partai politik, pemerintah, maupun lembaga tertentu kepada masyarakat dengan tujuan memengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku politik. Dalam kehidupan bernegara, komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana utama untuk menyampaikan aspirasi, tuntutan, dukungan, kritik, maupun kebijakan publik. Jadi para ahli seperti Lucian Pye dan Gabriel Almond bahkan menegaskan bahwa tanpa komunikasi tidak akan ada politik, karena seluruh proses politik pada dasarnya berlangsung melalui pertukaran pesan dan informasi. Komunikasi politik berfungsi sebagai sistem peredaran darah dalam sistem politik yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, sehingga berbagai kebutuhan dan aspirasi publik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan negara. Nah, dalam komunikasi politik terdapat beberapa aktor utama, yaitu berinteraksi. Aktor pertama yaitu politisi dan partai politik yang berperan sebagai penyampaian gagasan, program, dan kebijakan kepada masyarakat. Yang kedua, aktor kedua yaitu media massa yang bertugas menyebarkan informasi politik kepada khalayak luas, sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Nah, aktor yang ketiga yaitu publik atau masyarakat sebagai penerima pesan politik sekaligus pihak yang memberikan respon terhadap pesan tersebut. Nah, selain itu, terdapat pula opinion leader atau tokoh masyarakat yang seringkali menjadi rujukan masyarakat dalam memahami isu-isu politik tertentu. Jadi, hubungan antara para aktor ini menciptakan proses komunikasi yang dinamis dan terus berlangsung dalam kehidupan demokrasi. Pesan politik memiliki karakteristik yang berbeda dengan pesan komunikasi pada umumnya. Pesan politik biasanya berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, publik, kepentingan masyarakat, pembangunan, maupun ideologi tertentu. Jadi, tujuan utamanya pesan politik yaitu memengaruhi opini publik agar masyarakat mendukung kebijakan, program, atau kandidat tertentu. Jadi oleh karena itu, pesan politik sering dikemas secara persuasif dengan memanfaatkan simbol, slogan, citra, dan narasi yang mampu menarik perhatian publik. Pesan politik juga tidak hanya disampaikan secara langsung melalui pidato atau debat, tapi juga melalui media massa, media sosial, iklan kampanye, hingga aktivitas komunikasi sehari-hari yang dilakukan oleh para aktor politik. Para partai politik memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem komunikasi politik. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, perekrut pemimpin, serta penghubung antara pemerintah dan rakyat. Melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, sosialisasi program, dan pendidikan politik, partai politik juga berusaha membangun komunikasi dengan masyarakat agar memperoleh dukungan politik. Jadi oleh karena itu, keberhasilan partai politik sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam membangun komunikasi yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Komunikasi politik tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan dari aktor politik kepada masyarakat, tapi juga sebagai mekanisme yang menjaga keberlangsungan sistem politik dalam perspektif Gabriel Almond. Komunikasi politik berfungsi sebagai sistem saraf dalam tubuh manusia yang menghubungkan seluruh bagian sistem politik. Melalui komunikasi politik, berbagai tuntunan, aspirasi, kritik, dan dukungan dari masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah meresponnya melalui kebijakan publik. Kian, komunikasi politik menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan proses pengambilan keputusan negara. Komunikasi politik juga tidak selalu berbentuk pidato atau kampanye. Tiap tindakan politik yang mengandung pesan kepada publik dapat disebut komunikasi politik. Misalnya, kunjungan presiden ke daerah bencana bukan hanya tindakan kemanusiaan, tapi juga mengandung pesan politik tentang kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Begitu pula ketika partai politik mengadakan kegiatan sosial, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan membantu masyarakat, tapi juga membangun citra positif di mata publik.
Dalam sistem demokrasi modern, komunikasi politik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebijakan program dan isu politik yang sedang berkembang. Yang kedua, fungsi persuasi, yaitu membujuk masyarakat agar mendukung gagasan atau kandidat tertentu. Yang ketiga, yaitu fungsi partisipasi, yaitu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik seperti pemilu, diskusi publik, maupun pengawasan terhadap pemerintah. Aktor komunikasi politik tidak hanya terdiri dari pemerintah dan partai politik. Dalam perkembangan politik modern, aktor komunikasi politik semakin beragam. Pemerintah berperan sebagai komunikator utama dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan seringkali bergantung pada bagaimana pemerintah mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada publik. Kebijakan yang baik sekalipun dapat ditolak masyarakat jika komunikasinya buruk. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat. Mereka mengumpulkan aspirasi publik, mengolahnya menjadi program politik, kemudian memperjuangkannya melalui lembaga legislatif maupun eksekutif. Jadi media massa itu memiliki peran strategis karena mampu menentukan isu mana yang mendapatkan perhatian publik. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas politik. Selain itu, muncul aktor baru dalam komunikasi politik, yaitu influencer, content creator, dan buzzer politik. Jadi di era digital, tokoh media sosial memiliki kemampuan memengaruhi opini publik yang tidak kalah besar dibandingkan media konvensional. Banyak politisi yang kini bekerja sama dengan influencer untuk menjangkau generasi muda karena kelompok ini lebih aktif mengkonsumsi informasi melalui sosial dibanding televisi atau surat kabar. Yang kedua yaitu dinamika media, peran media massa konvensional dan media sosial. Jadi media itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam komunikasi politik karena menjadi saluran utama penyebaran informasi politik kepada masyarakat. Pada era media massa konvensional seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah, informasi politik disebarkan secara terpusat melalui lembaga media yang memiliki peran sebagai penjaga gerbang informasi. Media menentukan isu apa yang layak diberitakan dan bagaimana isu tersebut ditampilkan kepada publik. Dalam konteks ini, media memiliki kemampuan besar dalam membentuk persepsi dan opini masyarakat melalui berbagai isu politik. Salah satu teori yang menjelaskan pengaruh media adalah teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media mungkin tidak selalu berhasil menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tapi media sangat berhasil menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Ketika media terus-menerus menyoroti suatu isu, masyarakat akan menganggap isu tersebut sebagai persoalan yang penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk agenda publik dan bahkan memengaruhi agenda kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi digital kemudian menghadirkan media baru berupa internet dan media sosial. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube mengubah pola komunikasi politik yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi dua arah. Melalui media sosial, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan komentar, kritik, dukungan, bahkan menciptakan konten politik mereka sendiri. Situasi ini membuat komunikasi politik menjadi lebih interaktif dan partisipatif dibanding sebelumnya. Jadi media sosial juga membuka ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi mengenai isu-isu politik secara bebas. Politisi dapat berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa harus melalui media massa konvensional. Selain itu, media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang sangat cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif murah. Namun, di balik berbagai kelebihan tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta munculnya fenomena echo chamber dan filter bubble yang dapat memperkuat polarisasi politik dalam masyarakat. Bahan terbesar dalam komunikasi politik abad ke-21 adalah pergeseran dari media massa menuju media digital. Pada masa lalu, informasi politik didominasi oleh televisi, radio, dan surat kabar. Masyarakat hanya menjadi penerima pesan tanpa memiliki banyak kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kini media sosial telah mengubah pola tersebut.
masyarakat dapat langsung memberikan komentar, kritik, dan dukungan terhadap tokoh politik dalam hitungan detik. Situasi ini menciptakan komunikasi dua arah yang lebih demokratis. Media sosial juga menciptakan apa yang disebut sebagai cyber public sphere atau ruang publik digital. Dalam ruang ini, masyarakat dapat berdiskusi mengenai berbagai isu politik tanpa harus hadir secara fisik dalam forum tertentu. Siapapun dapat menyampaikan pendapatnya, baik mahasiswa, akademisi, aktivis, maupun masyarakat umum. Namun, kebebasan ini juga memiliki sisi negatif. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, muncul fenomena filter bubble dan echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima informasi yang sejalan. Hal ini dapat memperkuat polarisasi politik karena masyarakat semakin sulit menerima perspektif yang berbeda. Sebagai contoh, selama masa pemilu, pendukung kandidat tertentu seringkali hanya mengikuti akun yang mendukung kandidat yang sama. Akibatnya, mereka lebih mudah percaya terhadap informasi yang menguntungkan kelompoknya dan menolak informasi dari pihak lain tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu strategi dan kampanye politik. Dalam dunia politik modern, komunikasi tidak lagi dilakukan secara spontan, melainkan melalui strategi yang dirancang secara matang. Strategi komunikasi politik adalah upaya terencana untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat dengan tujuan membentuk persepsi, mempengaruhi opini publik, serta memperoleh dukungan politik. Strategi ini melibatkan analisis terhadap audiens, penyusunan pesan yang tepat, pemilihan media yang sesuai, serta evaluasi terhadap dampak komunikasi yang dilakukan. Salah satu aspek penting dalam strategi komunikasi politik adalah retorika politik. Sejak zaman Aristoteles, retorika dianggap sebagai seni berbicara yang mampu memengaruhi orang lain. Aristoteles menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif harus mengandung 3 unsur utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Nah, ethos berkaitan dengan kredibilitas dan integritas komunikator. Pathos berkaitan dengan kemampuan membangkitkan emosi audiens, sedangkan logos yaitu berkaitan dengan pengguna logika, fakta, dan data yang rasional. Ketiga unsur tersebut harus dilakukan secara seimbang agar pesan politik dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi selain retorika, strategi komunikasi politik juga memanfaatkan political branding atau pembentukan citra politik. Branding politik dilakukan untuk menciptakan identitas tertentu yang melekat pada seseorang kandidat atau partai politik. Melalui branding, seorang kandidat dapat dipersepsikan sebagai sosok yang tegas, merakyat, religius, nasionalis, atau inovatif. Proses branding dilakukan melalui berbagai teknik seperti framing, storytelling, penggunaan simbol politik, slogan kampanye, hingga pemanfaat media sosial. Branding yang berhasil akan membantu kandidat memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat. Di era digital, kampanye politik semakin berkembang dengan penggunaan political marketing. Kampanye tidak lagi hanya mengandalkan baliho atau pidato politik, tetapi juga menggunakan survei, polling, big data, analisis perilaku memilih, dan iklan digital yang dipersonalisasi. Dengan teknologi ini, tim kampanye dapat memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dalam komunikasi politik modern, kemenangan politik tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tapi juga oleh kemampuan mengomunikasikan program tersebut kepada publik. Retorika politik menjadi salah satu senjata utama sejak zaman Yunani kuno. Jadi Aristoteles menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif harus mengandung unsur ethos, pathos, dan logos. Seorang politisi harus memiliki kredibilitas, mampu menyentuh emosi masyarakat, dan menyampaikan argumen yang logis. Contohnya, ketika seseorang calon pemimpin berbicara mengenai kemiskinan, ia tidak cukup hanya menyampaikan data statistik, ia juga harus menunjukkan empati terhadap masyarakat miskin dan memberikan solusi yang masuk akal. Jadi komunikasi ketiga unsur tersebut akan membuat pesan politik lebih meyakinkan. Selain retorika, komunikasi politik modern juga mengadakan political branding. Branding politik adalah upaya membangun identitas tertentu agar kandidat mudah dikenali dan diingat masyarakat. Sebagai contoh, Jokowi dikenal dengan citra pemimpin sederhana dan merakyat. Barack Obama juga dikenal dengan citra agen perubahan melalui slogan "Can We Can Believe In". Nah,
Prabowo dan Gibran membangun citra keberlanjutan pembangunan sekaligus representasi generasi muda. Branding yang kuat membuat masyarakat lebih mudah mengidentifikasi karakter seorang kandidat dibandingkan hanya mengingat program-programnya. Selanjutnya yaitu political marketing dan kampanye digital. Political marketing sendiri yaitu penerapan prinsip-prinsip pemasaran dalam dunia politik. Jika perusahaan menjual produk kepada konsumen, maka politisi menjual gagasan program dan citra kepada pemilih. Perkembangan teknologi memungkinkan kampanye menjadi lebih terarah melalui penggunaan big data dan analisis perilaku pemilih. Tim kampanye dapat mengetahui usia, lokasi, minat hingga kebiasaan digital masyarakat. Berdasarkan data tersebut, mereka dapat menyusun pesan yang berbeda untuk melakukan audiens yang berbeda pula. Sebagai contoh, pemilih muda diberikan pesan mengenai lapangan kerja digital, startup, dan teknologi. Pemilih usia lanjut diberikan pesan mengenai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Strategi ini membuat kampanye lebih efektif karena setiap kelompok menerima pesan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu efek komunikasi politik terhadap perilaku pemilih dan budaya politik. Komunikasi politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pemilih. Informasi yang diterima masyarakat melalui media maupun komunikasi langsung akan membentuk pengetahuan politik, sikap politik, dan pilihan politik mereka. Semakin sering seseorang menerima informasi mengenai kandidat atau partai politik tertentu, semakin besar kemungkinan terbentuknya persepsi dan penilaian terhadap kandidat tersebut. Oleh karena itu, komunikasi politik sering menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pemilu maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Selain memengaruhi perilaku pemilih, komunikasi politik juga berpengaruh terhadap budaya politik masyarakat. Politik merupakan pola sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap sistem politik. Komunikasi politik yang sehat dapat meningkatkan kesadaran politik, memperkuat partisipasi warga negara, dan membangun budaya demokrasi yang lebih matang. Sebaliknya, komunikasi politik yang dipenuhi hoaks, propaganda negatif, dan ujaran kebencian dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik, serta memperkuat polarisasi sosial. Oleh karena itu, kualitas komunikasi politik sangat menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Perilaku memilih seseorang tidak muncul secara tiba-tiba. Pilihan politik dipengaruhi oleh informasi yang diterima secara terus-menerus melalui berbagai saluran komunikasi. Teori agenda setting menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Ketika media terus membahas korupsi, maka masyarakat akan menganggap korupsi sebagai isu utama dalam pemilu. Sebaliknya, ketika media lebih banyak membahas ekonomi, maka masyarakat akan menilai ekonomi sebagai isu paling penting. Komunikasi politik juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Kampanye yang menarik dapat meningkatkan partisipasi pemilih, sedangkan kampanye yang penuh konflik dan ujaran kebencian justru dapat menimbulkan apatisme politik. Dalam jangka panjang, komunikasi politik turut membentuk budaya politik masyarakat. Jika komunikasi politik berlangsung secara terbuka dan rasional, masyarakat akan terbiasa berdiskusi secara demokratis. Sebaliknya, jika komunikasi politik didominasi oleh hoaks dan propaganda, budaya politik yang terbentuk cenderung tidak sehat. Yang selanjutnya yaitu studi kasus kampanye Prabowo dan Gibran pada pemilu 2024. Jadi salah satu contoh komunikasi politik modern di Indonesia adalah kampanye pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada pemilu 2024. Kampanye ini menunjukkan bagaimana media baru dan teknologi digital digunakan secara intensif untuk membangun cita politik dan menjangkau pemilih. Tim kampanye memadukan pengalaman politik Prabowo dengan citra muda dan inovatif yang dimiliki Gibran sehingga menghasilkan branding politik yang menarik bagi berbagai kelompok pemilih. Nah, jika dianalisis menggunakan teori agenda setting, kampanye ini itu berhasil menonjolkan isu keberlanjutan pembangunan, stabilitas nasional, dan masa depan generasi muda sehingga menjadi perhatian utama masyarakat. Nah, dari sisi political branding, Prabowo diposisikan sebagai pemimpin berpengalaman, sedangkan Gibran menjadi simbol perubahan dan representasi generasi muda. Selain itu, penggunaan media sosial secara masif memungkinkan penyebaran pesan kampanye secara cepat dan interaktif.
Memanfaat data analitik juga membantu tim kampanye menyesuaikan pesan untuk berbagai segmen pemilih sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan personal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai komunikasi politik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.